tentang masalah masjid Baitullah. Sedangkan Allah hanya bertempat yang kedua lagi penjelasan bahasa. Yang sabot itu burung disembahyang bak sujud yang akhir dengan dipakai doa di Nabi Kipan sembahyangnya itu mohon aku di penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ทางสร้างmakna ji idafah na dua macam na idafah lil milki na idafah lit tashrifi artinya baitullahi idafah rumah Allah, masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah, idafah baitun kepada Allahi. Kemudian pua makna je sama dengan hinan tempat atau memang idafah barangnya kepada Allah, idafah li tasyrif. Ngengen pulain mulia masjid. Dalam pandangan dalam adalah ilmu Allah bandum dalam dunia yang termasuk masjid dan Baitullah mulia. Kan sama dengan rumah Allah di masjid, sang rumah Allah di dalam Baitullah. Menantang te kalimat idafah. Adakala idafah li tashrifi, adakala idafah li. Yang kedua, tambah doa bak sujud terakhir. Yang pertama doanya dengan bahasa Purtamah ni. Min haitsu karena sujud akhir itu adalah merupakan tempat yang giat panjang, badelun yang baik bak tempat yang panjang karena panjang rukun kauli yang panjang sama dengan dia itu punya sengaja hukum dia salah. Tapi menyodana panjang bak tempat yang panjang bacun. Tapi enha panjang baik sampai ngilak gadah kira-kira ji gadah mualai ke dia. Sang-sang tuan-tuan jeut mah bak sujud akhir ni. Bahkan sunat bacut panjang sujud bak sujud akhir ketimbang sujud sebelum ji. Sunat bacut. Memputra doa ke baca ni ko. Menyopi salah kan salah baca doa, salah doa putra ke baca sang. Nyan sang nyo salah ni ko. Menyo tim sang menan tuan-tuan juga ni ko. Akibat langkah masih aku yang dahulu ditanya supaya diri Allah pasti husnul khatimah. Putra terpegot li tanya supaya Allah Taala nyak pasti gebi husnul khatimah. Nyonya ni ke? Ya. Yang phone katanya sang hana geduntut dengan kepastian. Itanya mentang tertuntut dengan putra yang amar, syariat ko. Syariat yang biasa bak hotel biasa bak kuburan nada baca ko. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah tan. Salah satu daripada Allah menyelamatkan, Allah nepikat buat senalih merupa husnul khatimah dengan membiasakan kalimat tersebut. Yang maksud dengan husnul khatimah itulah mengucap dengan la ilaha illallah. Kemudian orang yang membiasakan menetapkan baca kalimah la ilaha illallah di dalam keadaan yang aman, Allah Taala akan menetap kalimahnya dalam keadaan yang sempit. Dengan kata-kata menyebutnya ta'araf ilallah firraha, Allah yang arifka fi syiddah. Pasti itunya berpegang syariat. Robot aidaku. Jangan salah satu daripada membiasakan kalimat la ilaha illallah, biasakan kalimat la ilaha illallah di mulut dalam posisi raha. Makna raha tengah memang segar. Mata matang deh punyung, matang deh bergerak, matang bisa mikir, matang normal. Membiasakan kalimatnya dalam posisi rakhain, maka dalam posisi syiddain, waktu
Batia garah itu syiddah. Bawa Allah menetapkan ada yang kebiasaan lah batia senang. Sang menan ke.